Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-11 di triwulan yang keempat di tahun 2023 ini. Pelajaran pada pekan ini berjudul Misi kepada yang belum dijangkau bagian 2. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk mengerti dan memahami akan firman ini, sehingga kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Misi kepada yang belum dijangkau bagian 2. Ayat inti terdapat di dalam Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Para penulis Injil menyoroti interaksi penting Yesus dengan bangsa kafir. Ia memperluas jangkauannya ke wilayah bukan Yahudi di Gadara. Markus 5 ayat 1. Menyembuhkan seorang hamba perwira Romawi. Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Dan melayani di kota Samaria. Yohanes pasal 4. Interaksi Yesus dengan bangsa kafir mengungkapkan bahwa kerajaan Allah adalah untuk semua bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Yesus menunjukkan dengan cara yang sederhana bahwa Allah selalu peduli dengan memperpanjang kasih dan pengampunannya kepada semua bangsa. Bagaimana kisah pelajaran ini secara lengkap? Mari kita memperdalamnya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Misi kepada wilayah seberang. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus membawa murid-muridnya dari Galilea ke tempat-tempat orang kafir ini? Yang pertama, Yesus sedang menuntun murid-muridnya dalam sebuah studi lapangan ke perbatasan daerah-daerah asing, sehingga mereka bisa belajar di lapangan apa yang mereka tidak bisa pelajari dengan mudah di Galilea. Yang kedua, Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya pelajaran-pelajaran yang akan menolong mereka mempersiapkan diri bagi panggilan mereka untuk menjangkau semua kelompok orang, termasuk orang-orang yang tinggal di perkotaan. Latar belakang kota Tirus dan Sidon dalam hubungannya dengan bangsa Israel. Yang pertama, kita bisa melihat hubungan yang dekat antara orang Sidon dan orang Ibrani dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 12. Walaupun dalam satu level, ikatan ekonomi di antara mereka sama-sama membawa keuntungan, tetapi tidak diragukan lagi di kemudian hari, orang-orang Ibrani ini pada akhirnya terpengaruh dengan budaya kekafiran dan penyembahan berhala dari rekan bisnis mereka ini. Yang kedua, pernikahan Raja Salomo dengan seorang ratu dari Sidon, 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan 6, membuat dia tersesat. 1 Raja-Raja 11 ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari sejarah kekafiran, penyembahan berhala, dan pengaruh negatifnya terhadap bangsa pilihan, Yesus masih membawa murid-muridnya ke daerah-daerah ini. Dengan cara ini, Yesus memprakarsai bagi mereka sebuah misi perkotaan lintas budaya. Dan ini menentang prasangka dan kefanatikan mereka. Dan memberikan contoh bagi murid-muridnya cara melakukan misi perkotaan yang menyeluruh bagi semua budaya dan bangsa. Meskipun
berbagai tantangan dihadapi oleh misionaris Advent di perkotaan. Baik masalah kesehatan, lingkungan, biaya hidup yang tinggi, rasisme, kefanatikan, nasionalisme, pembatasan kebebasan agama, dan berekspresi. Kita tetap harus bekerja untuk kota-kota itu. Di pelajaran hari Senin dengan judul Menjangkau Orang Banyak. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus memberi perhatian kepada misi di perkotaan. Saat ia mengunjungi kota-kota dan melihat orang-orang di kota-kota itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 9 ayat 36. Apa yang Yesus lakukan terhadap kota-kota yang ia kunjungi? Saudara bisa baca di dalam Matius 4 ayat 23 dan Matius 9 ayat 35. Yang pertama, Yesus mengajar di rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yang kedua, Yesus melakukan pelayanan penyembuhan berbagai penyakit yang diderita oleh manusia. Saudara, pelayanan Yesus dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, sehingga dengan cepat tersebar berita yang Yesus lakukan ini ke berbagai tempat. Matius 4 ayat 24 sampai dengan 25. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di perkotaan yang lapar dan haus akan kebenaran. Ketika mereka mendengar dan melihat bahwa dengan datang kepada Yesus, kebutuhan mereka akan terpenuhi, mereka rela membayar harganya untuk kebutuhan tersebut. Bagaimana kita dapat mengerjakan misi di perkotaan? Matius 9 ayat 37 sampai dengan 38. Yesus menerangkan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, berdoa adalah sebuah kebutuhan untuk memulai misi. Yesus menekankan kebutuhan akan hal tersebut. Ia mendorong kita untuk meminta dikirimkannya pekerja-pekerja untuk ladang misi di perkotaan. Kita membutuhkan banyak pekerja di ladang misi. Namun kita menyadari bahwa hanya kuasa Roh Kudus yang dapat menggerakkan hati orang untuk menyambut panggilan misi. Karena itu, kita perlu untuk berdoa. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Di Tirus dan Sidon. Memahami bahwa Injil Matius ditulis secara khusus untuk pembaca Yahudi dan Injil Markus kepada orang di luar Yahudi akan menolong kita untuk lebih mengerti pekabaran dan pelajaran yang hendak disampaikan oleh masing-masing penulis. Dalam kisah di Matius 15 ayat 22 sampai dengan 28, identitas seorang ibu yang datang kepada Yesus yang memohon agar anaknya disembuhkan berasal dari Kanaan. Sementara kisah yang sama dicatat oleh Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30, ibu ini disebut orang Yunani, yaitu bangsa Siro-Fenisia. Pertanyaannya adalah, apa pengaruhnya dari perbedaan tersebut? Yang pertama, pembaca Injil Matius akan melihat ibu ini sebagai orang kafir yang dibenci. Hal ini datang dari pengalaman historis bangsa Yahudi dengan orang-orang Kanaan yang merupakan kelompok
orang-orang penyembah berhala dengan kebiasaan dan praktek-praktek yang jahat yang sudah lama menjadi batu sandungan bagi bangsa mereka. Bahkan para pengikut Kristus tidak melihat kemungkinan bahwa wanita ini memiliki iman dan merupakan bagian dari kerajaan Allah. Yang kedua, pembaca Markus, yaitu orang-orang di luar Yahudi, akan memiliki respon yang berbeda dibandingkan dengan pembaca Matius. Orang-orang di luar Yahudi ini tidak memiliki pengalaman yang sama seperti yang dialami orang Yahudi dengan bangsa Kanaan. Sebaliknya, orang-orang bukan Yahudi ini akan merasa mereka sama dengan perempuan ini. Seorang Yunani keturunan Siro-Fenisia. Bagi orang bukan Yahudi, wanita ini akan dianggap sebagai seorang ibu yang mengasihi dan peduli dengan nasib dari anak perempuannya dan ingin supaya Yesus menyembuhkannya, terlepas dari latar belakang suku dan bangsa dari ibu ini. Bagaimana cara Yesus merespon permintaan dari seorang ibu yang berasal dari bangsa yang dibenci orang Yahudi? Merupakan pelajaran penting bagi murid-muridnya. Dalam tulisan Pena Inspirasi, Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 5, halaman 436, memberikan keterangan tentang kondisi perempuan ini. Kristus tidak menjawab permohonan wanita itu dengan segera. Ia menerima utusan dari bangsa yang dihinakan ini sebagaimana cara orang Yahudi melakukannya. Dalam hal ini, ia merencanakan agar murid-muridnya mendapat kesan dengan melihat cara yang dingin dan tidak berpengasihan yang digunakan oleh orang Yahudi dalam memperlakukan keadaan seperti itu, seperti yang ditunjukkan oleh penerimaannya akan wanita itu, serta cara yang penuh belas kasihan yang hendaknya mereka gunakan dalam memperlakukan kesengsaraan seperti itu, sebagaimana yang dinyatakan ketika pada akhirnya ia mengabulkan permohonannya. Saudara, kita semua sama di hadapan Allah yang membutuhkan rahmat-Nya. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Suruhlah Ia Pergi. Sementara prasangka Yahudi dan non-Yahudi masih begitu kuat mempengaruhi kehidupan orang percaya di zaman rasul-rasul, Tuhan menuntun Petrus ke rumah Kornelius. Kornelius adalah keluarga non-Yahudi. Untuk apa? Untuk merubuhkan prasangka atau tembok-tembok penghalang pemberitaan Injil. Kisah Para Rasul 10 menceritakan cara Tuhan menuntun Petrus. Sementara menunggu makan siang, Petrus mendapatkan sebuah penglihatan berupa hidangan yang diturunkan dari langit lengkap dengan sebuah kain yang berisi hewan-hewan dan burung-burung najis. 3 kali dia diberitahu dalam penglihatan ini untuk bangun dan makan. Allah menggunakan penglihatan-penglihatan ini untuk menghilangkan kesombongan agama dan kefanatikan Petrus terhadap orang-orang bukan Yahudi. Pada akhirnya, Petrus mengerti kebenaran ini. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Firman Tuhan berkata, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudara, demikian halnya dengan sikap murid-murid terhadap seorang ibu yang memohonkan kesembuhan bagi anaknya. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Murid-murid berkata, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Mari kita lihat kembali interaksi Yesus dan murid-muridnya dengan ibu tersebut. Pelajaran apa yang dipelajari dari studi lapangan yang berhubungan juga dengan penglihatan Petrus? Bagaimanakah kita bisa mengaplikasikan hal ini
dalam hidup kita saat ini dan dalam panggilan Kristus terakhir bagi kita untuk melakukan misinya di kota-kota. Apa prasangka yang menghalangi kita untuk melihat kebutuhan orang-orang yang tinggal di kota-kota? Apa sajakah kesempatan yang Allah sediakan bagi kita di kota-kota dalam memperluas pengertian kita tentang misi dan dengan penuh perhatian menghadapi kefanatikan, sikap nasionalisme, dan kesombongan rohani kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sabar, Yesus mengajar murid-muridnya yang belum juga mengerti dengan benar bahwa rencana besar keselamatan Allah adalah untuk seluruh umat manusia. Roh Kudus bisa menolong kita untuk mengalahkan kecurigaan dan prasangka kita untuk menyelesaikan misi kita di kota-kota. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Iman di Bumi. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus memberikan beberapa gambaran tentang orang-orang yang memiliki iman sebagai berikut. Yang pertama, seorang perwira kafir yang bertobat dengan iman yang besar. Matius 8 ayat 10. Yang kedua, 4 orang sahabat yang melubangi atap untuk membawa sahabat mereka yang lumpuh pada Yesus. Matius 9 ayat 2, Markus 2 ayat 5. Dan yang ketiga, seorang yang tadinya buta, Bartimius, yang imannya bersinar di Yeriko. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Sementara di kampung halaman Yesus, Nazaret, didapati sedikit iman atau bahkan ketidakpercayaan yang nyata yang menjadi faktor membatasi pelayanan Yesus. Satu pelajaran yang bisa kita aplikasikan saat ini adalah bahwa iman ditemukan di tempat yang tidak terduga. Di kota-kota di mana tinggal orang-orang asing, orang-orang kafir, dan orang-orang dengan agama yang berbeda. Dengan kerendahan hati, kita harus pergi ke kota-kota, sama seperti yang Yesus lakukan. Mencari mereka yang akan memberikan sambutan dengan sebuah iman yang menyelamatkan dalam Yesus ketika kebenaran dipaparkan. Dan mereka sungguh ada di luar sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukalah hati Anda dalam doa untuk sebuah porsi iman yang lebih besar. Sehingga dengan iman itu, saya dan saudara bisa membagikan kasih bagi mereka yang dekat dan juga yang jauh. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, meskipun berbagai tantangan dihadapi oleh misionaris Advent di perkotaan, kita harus tetap bekerja untuk kota-kota itu. Yang kedua, berdoa adalah sebuah kebutuhan untuk memulai misi. Karena banyak orang di perkotaan yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang ketiga, kita semua sama di hadapan Allah. Sama-sama membutuhkan rahmat-Nya. Yang keempat, Roh Kudus bisa menolong kita untuk mengalahkan kecurigaan dan prasangka kita untuk menyelesaikan misi kita di kota-kota. Dan yang kelima, kita harus membuka hati dalam doa untuk sebuah porsi iman yang lebih besar. Sehingga dengan iman itu kita bisa membagikan kasih bagi mereka yang membutuhkan. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Semoga ini akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih. Sungguh firman yang begitu indah menggugah hati kami untuk terus melayani Tuhan, mengerjakan akan misi-misi Tuhan di perkotaan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikanlah hikmat untuk melakukan ini semuanya. Dan mohon berkat dimanapun umat-umat Tuhan berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mempelajari lebih dalam.
Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Selamat Sabat, Tuhan memberkati.